Salam berjumpa dengan kami, Arno Haryo Utomo. Salam kebajikan, Shalom, Assalamualaikum. Salam Bapak Ibu Saudara, pelaku bisnis BPR yang kami hormati. Salam berjumpa kembali kepada Bapak Ibu pelaku bisnis perbankan, terutama BPR, Bank Perekonomian Rakyat yang kami hormati. Sehat selalu, tetap semangat, optimis, menatap hari depan yang cerah bersama BPR dengan branding baru Bank Perekonomian Rakyat semakin kuat, semakin resilient, dan semakin berdampak bagi perekonomian nasional. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan pada sesi literasi ini, kami dari Konsultan Perbankan Indonesia memberikan informasi kepada Bapak Ibu pelaku bisnis perbankan, dalam hal ini Bank Perekonomian Rakyat, baik BPR konvensional swasta maupun BPR perusahaan milik daerah atau praseroda maupun BPR syariah. Kami dari Konsultan Perbankan Indonesia memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa saat ini dalam rangka Munas atau Rakernas Perbarindo secara nasional yang akan diadakan di Bali tanggal 19 sampai 20 Oktober 2023. Ini akan membawa dampak Bapak Ibu kepada pelaku bisnis BPR yang membawa pada suatu perubahan yang sangat signifikan. Kenapa kami katakan demikian? Kami dari pihak Konsultan Perbankan Indonesia yang selalu memonitor, selalu mengikuti perkembangan dari bisnis dan regulasi dari pihak OJK kepada pihak pelaku bisnis BPR maupun dari setiap perkembangan dimensi perekonomian nasional dan sistem pembayaran dari Bank Indonesia. Mau tidak mau kita melihat bahwa ada suatu wacana yang cukup bagus, wacana yang cukup strategis yang menurut kami dari KPI Konsultan Perbankan Indonesia, bahwa nantinya untuk Rakernas yang akan diadakan oleh Perbarindo di Bali tanggal 19 sampai 20 Oktober 2023 adalah suatu puncak momen yang cukup bagus setelah atau pasca Undang-Undang P2SK, Bapak Ibu. Nah, ada suatu program yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu, menindaklanjuti dari apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya beberapa waktu. Kalau Bapak Ibu mengikuti dari setiap program literasi kami yang kami share melalui web kami di www.konsultanperbankanindonesia.com maupun di YouTube saluran channel kami yang kami publish. Nah, sebetulnya apa yang menjadi program Rakernas nanti, salah satunya adalah ada suatu agenda di mana pihak LPS atau lembaga penjamin simpanan ini akan melonceng atau mempublikasi dan mensosialisasikan tentang sistem pelaporan SCV, Bapak Ibu, ya, sistem pelaporan SCV atau Single Customer View (SCV). Nah, karena itu sebetulnya model ini mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar, ya. Dan kami dari Konsultan Perbankan Indonesia KPI, kebetulan beberapa bulan yang lalu, 2 bulan kurang lebih, kami sudah memberikan materi tersebut kepada pihak Bank Umum, karena Bank Umum sendiri sudah menjalankan itu sudah 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi sistem pelaporan yang diharapkan nantinya dengan model SCV atau Single Customer View, ini akan membantu pihak perbankan, terutama dalam hal ini BPR, untuk dapat melihat detail posisi data per nasabah, Bapak Ibu. Jadi untuk dapat melihat posisi data detail per nasabah. Karena itu sebetulnya yang menjadi dasar kami untuk kami memberikan program ini adalah bagaimana nantinya Bapak Ibu dapat mengambil kesempatan setelah nantinya Rakernas ada program sosialisasi dari pihak LPS dan kemudian ada penandatanganan bersama nantinya antara pihak Perbarindo dengan pihak LPS dalam hal untuk mencanangkan program SCV ini, maka kami dari Konsultan Perbankan Indonesia atau KPI memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami dalam suatu program pelatihan, baik itu bisa dilaksanakan pelatihan industri training maupun pelatihan reguler yang akan kami jalankan dengan kantor kami, dengan kemitraan kami di kantor BPR Learning di Tangerang, Bapak Ibu, sebagai kantor mitra kami, sedangkan kami base camp ada di Yogyakarta, yang saling bersinergi
yang saling bersatu untuk membangun kompetensi bagi kebutuhan sistem pelaporan Bapak Ibu kepada LPS. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai gambaran awal, izin saya presentasikan kepada Bapak Ibu. Nah, apa yang di layar ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa nantinya kita akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu setelah sosialisasi di Rakernas nanti, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bisa hadir di Bali nanti pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2023, bahwa ada beberapa model yang nantinya Bapak Ibu akan mengakses ya aplikasi yang dikeluarkan oleh LPS yang berkaitan dengan SCV atau Single Customer View. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, kita tahu bahwa untuk laporan, ya, dengan menggunakan model SCV, ini sangat membantu sekali bagi pihak BPR untuk dapat melihat posisi data nasabah, baik itu data di simpanan maupun di data di pinjaman atau di kewajiban, Bapak Ibu. Ya, karena kita lihat di sini, sebetulnya untuk SCV itu sendiri, di situ dikatakan SCV adalah informasi yang menyeluruh tentang nasabah. Jadi secara general ya, Bapak Ibu ya, informasi yang menyeluruh tentang nasabah terkait simpanan dan pinjaman atau kewajiban setiap nasabah. Jadi per nasabah, Bapak Ibu ya, di bank, dalam hal ini di BPR, serta nilai penjaminan. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu, yang dapat diberikan kepada setiap nasabah sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan lembaga penjamin simpanan. Jadi nanti kami akan memberikan guidance, kami akan memberikan arahan kepada Bapak Ibu melalui training yang akan kami launching setelah Rakernas nanti. Karena nanti setelah Rakernas kebetulan kami juga akan mengadakan webinar secara nasional, Bapak Ibu, dalam rangka mempersiapkan BPR pasca Undang-Undang P2SK untuk masuk di dalam layanan laku pandai atau brainless banking system, Bapak Ibu. Nah, karena itu sebetulnya ada beberapa program yang paralel yang berkaitan dengan Rakernas, pasca Rakernas dan pasca Undang-Undang P2SK yang kami jalankan secara bersama-sama. Nah, kembali ke konteks tadi tentang SCV, ini kami akan memberikan sounding sedikit atau sosialisasi sedikit kepada Bapak Ibu tentang pentingnya aplikasi ini bagi sistem pelaporan yang harus dilaporkan per nasabah dari bank atau BPR Bapak Ibu kepada LPS secara online dengan menggunakan aplikasi, Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini ada program yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di situ dokumen ini membahas tentang 3 jenis. Jadi ada suatu e-form atau e-dokumen yang akan dilaporkan melalui aplikasi SCV. Itu adalah data detail SCV per nasabah, kemudian data SCV per nasabah, data detail SCV per nasabah, kemudian data SCV per nasabah, dan data ringkas SCV per nasabah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini adalah tujuan pelaporan SCV adalah satu untuk percepatan pembayaran klaim penjaminan. Biasanya selama ini kalau Bapak Ibu tahu bahwa pada saat bank itu dinyatakan pilot, pada saat bank itu sudah berurusan dengan LPS untuk proses likuidasi, membutuhkan waktu paling tidak 15-30 hari Bapak Ibu untuk proses pencairan penjaminan. Ya, dan ini sangat mengganggu sekali bagi trust, bagi kepercayaan nasabah kepada pihak perbankan dalam hal ini BPR. Nah, di situ dengan model SCV atau Single Customer View itu memiliki kelebihan, Bapak. Satu yaitu tadi percepatan pembayaran klaim penjaminan, ya karena data sudah masuk, karena kita juga harus mengelola data mentah. Data mentah sudah direkap di Bank Indonesia pastinya, Bapak Ibu, ya. Ada raw data ya yang harus Bapak Ibu jaga itu, dan ini akan diteruskan dalam sistem pelaporan menggunakan model SCV secara online. Kemudian 2, perhitungan dan verifikasi premi pinjaman. Ya, di situ nanti Bapak Ibu akan kami bantu untuk Bapak Ibu memiliki kompetensi untuk menginput data berdasarkan aplikasi yang diinstal di komputer di core banking Bapak Ibu masing-masing yang langsung terhubung dengan LPS secara online. Ya. Terus kemudian yang ketiga, mengetahui banyaknya nasabah yang dijamin. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Ini sangat penting sekali, dan ini datanya sifatnya big data. Ya. Mengetahui banyaknya nasabah yang dijamin seluruh simpanannya. Dan yang terakhir sebagai dasar LPS dalam melaksanakan fungsi resolusi bank dan fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya itu menjadi tujuan
SCV, Bapak Ibu. Nah, kemudian cakupan simpanan nasabahnya apa saja di sini? Dikatakan cakupan simpanan nasabah yang dilaporkan oleh, ini dalam hal ini kita menggunakan pedoman dari Bank Umum ya. Kita masih menggunakan pedoman dari Bank Umum karena pada waktu itu kami sudah memberikan materi 2 bulan lalu dengan salah satu Bank Umum yang perusahaan milik daerah untuk mereka memantapkan tentang penggunaan aplikasi SCV ya kepada LPS selama 2 hari, dan kami memberikan literasi, dan saya sendiri yang sebagai coachnya Bapak Ibu untuk memberikan gambaran, dan kami memberikan kasus ya Bapak Ibu supaya pihak peserta dalam hal ini perbankan dapat memiliki kompetensi ya Bapak Ibu untuk dapat mengisi form satu, yang kedua untuk dapat menghitung besarnya premi Bapak. Di situ dikatakan cakupan simpanan nasabah dilaporkan oleh bank umum konvensional ya mengikuti jenis simpanan dijamin pada peraturan LPS tahun 2010 Bapak Ibu ya, tentang program jaminan simpanan tentang beberapa kali diubah berakhir dengan peraturan nomor 2 tahun 2020. Nah, berdasarkan PLPS, program LPS ya, peraturan LPS, program jaminan simpanan pada bank konvensional dijamin yang meliputi, kalau di bank umum ada giro, ya, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain dipersamakan dengan itu. Nah, karena itu sebetulnya ini menjadi dasar bagi kita untuk kita bisa menghitung dan menganalisis besarnya premi, Bapak. Nah, karena itu sebetulnya sangat penting sebelum nantinya OJK memberikan regulasi tentang keharusan kewajiban dari BPR untuk melaporkan data simpanan ya, baik itu simpanan nasabah di Dana maupun di pinjaman ya, dan itu menjadi dasar bagi BPR untuk memberikan laporan secara akurat, dan terutama akan membantu pihak BPR untuk dapat memiliki trust kepada pihak nasabah yang memiliki kepentingan untuk menempatkan dana, dan bagi bank untuk memonitor tingkat risiko Bapak Ibu, karena ada faktor loan atau kredit atau pinjaman yang diberikan. Nah, ini akan bisa diketahui besarnya jaminannya berapa yang harus dibayarkan. Nah, demikian Bapak Ibu yang menjadi dasar kami akan meluncing aplikasi persiapan BPR untuk masuk di dalam sistem pelaporan kepada LPS untuk sistem penjaminan dengan model SCV atau Single Customer View. Karena itu kami dari KPI Konsultan Perbankan Indonesia memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Insya Allah nanti jika Tuhan izinkan awal November kami sudah bisa launching. Kalau Bapak Ibu akan tahu tentang program kami, tentang pelatihan ini, dan beberapa hal yang berkaitan dengan risk management yang kami akan juga jalankan sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Kemudian ada program sertifikasi ISO 31000 untuk sistem manajemen risiko dan sistem manajemen anti swap berbasis ISO 37001 yang akan kami kerjakan bersama dengan tim kami di Jakarta dengan BPR Learning, Bapak Ibu. Nah, karena itu sebetulnya ini menjadi dasar kita maju bersama menjadi mitra yang saling bersinergi, ya, memberikan saling keterkaitan satu sama lain yang membantu proses percepatan untuk pertumbuhan BPR menjadi bank perekonomian rakyat masuk ke sistem layanan perbankan tanpa kantor atau branch banking system, ya, sehingga semakin efisien penggunaan cost of funding semakin murah dan BPR semakin dapat berkompetensi dengan bank-bank lain. Karena itu peran BPR sangat besar untuk membantu pertumbuhan percepatan pendanaan dan pembiayaan dalam sektor ekonomi mikro. Demikian literasi singkat kami. Saya Arno Haryo Utomo dari Konsultan Perbankan Indonesia. Silakan Bapak Ibu bisa kontak di hotline kami di 081 329 93 5551. Terima kasih atas perhatian waktu yang Bapak Ibu sediakan bagi kami untuk mendengarkan video singkat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya Bapak Ibu. Shalom. Sehat selalu. Sukses.